sehat walafiat dan bahagia selalu. Selalu awali pagi dengan meminum secangkir kopi. Enak. Kopi panas tanpa gula, kata dokter lebih sehat. Pagi ini kembali saya ingin berbagi informasi tentang LPD. Ya, saya cinta LPD karena LPD itu adalah lembaga yang sangat dibutuhkan di Bali oleh Krama Desa. Tentu maksud daripada informasi ini adalah sama-sama kita supaya memahami dan dengan benar, dan tentunya saya juga suka kalau dikoreksi supaya kita betul memiliki pemahaman yang utuh. Kita mengetahui, kemudian kita meyakini, kita semua melaksanakan dan taat pada itu. Itu tujuan. Yang pertama kita lihat organ dulu, organ LPD. Kalau kita lihat LPD itu kan ada pengelola harian, ya, pengurus kita sebut. Ada ketuanya, ada di bawahnya. Itu pengurus LPD yang melakukan operasional syariah. Kemudian ada pengawas, kita sebut Panureksa, diketuai oleh pendesa dan ada di bawahnya. Kemudian ada lagi Parumon Desa. Parumon Desa adalah forum pengambil keputusan tertinggi yang terkait dengan LPD. Kemudian ada lagi Krama Desa. Krama Desa itu adalah sebagai pemilik LPD, kemudian melalui pendesa, melalui Parumon Desa, jadi pemilik LPD itu komunal, sifatnya kepemilikan bersama. Dengan demikian, siapa stakeholder atau pemangku utama, pemangku kepentingan daripada LPD? Jelas, pertama adalah Krama Desa. Krama Desa sebagai pemilik LPD, kemudian Parumon Desa, pendesa, itulah sebagai stakeholder utama daripada LPD. Ya tentu ada pengurus dan pegawai ya. Semua itu ada kepentingannya. Kemudian ada pemerintah di dalamnya, karena pemerintah yang membuat peraturan seperti Perda, Pergub. Ya, ada lembaga yang dimiliki oleh provinsi, dibentuk oleh provinsi, lembaga pemberdayaan LPD yang itu tugasnya membina ya. Jadi jika masing-masing melakukan tugasnya dengan baik, niscaya LPD itu akan berkembang maju dan berkelanjutan. Yang penting itu kan maju, berkelanjutan. Nah, gimana hal-hal penting yang harus dilakukan? Ya, pada umumnya adalah ini pengawas yang perlu melakukan tugasnya secara optimal. Jadi betul-betul ikuti aturan yang ada. Ya, dasar hukum daripada LPD ya, kalau kita lihatnya, yang paling tinggi itu adalah Perda ya, Perda nomor 3 tahun 2017, kemudian diturunkan menjadi Peraturan Gubernur nomor 44 tahun 2017. Kemudian di desa perlu membuat pegawai, bawahnya Peraram Desa, dan kebijakan oleh SOP. Nah ini yang harus diyakini. Jadi pengawas itu harus meyakini tidak ada abg desa, Peraram Desa, kebijakan dan SOP yang bertentangan dengan Pergub. Itu yang pertama dulu, pastikan tidak ada pertentangan dan SOP-nya lengkap. Kalau belum lengkap dibuat. Nah, itulah sebagai dasar operasional, dasar untuk mengatakan sesuatu itu benar atau salah, menyimpang atau tidak. Jadi pengawas memastikan bahwa LPD patuh dengan peraturan, lengkap peraturannya dan dilaksanakan. Nah, untuk mengetahui ini jelas harus dilakukan pengawasan pasif dan aktif. Dan semuanya wajib tertulis. Kalau tidak, tatkala ada masalah besar yang tidak tertulis dianggap tidak ada. Ya, kan sedih jadinya kalau kita berhadapan dengan masalah hukum. Jadi kita harus aman karena itu kan menyangkut reputasi desa, reputasi masyarakat. Ya. Jadi pastikan semua tugas yang dilakukan oleh badan pengawas dan sebagainya itu tertulis sebagai bukti fakta hukum. Itu sangat penting bagi saya. Ya, kita tentu sering mendengar ya ada beberapa kasus LPD yang
terpaksa terkait dengan masalah hukum dan ada yang sudah terpidana. Nah ini kan tentu kita sedih ya. Jadi prinsip emas seorang pengawas ya, golden prinsipnya itu adalah lebih baik tidak disukai daripada dipenjara. Setia pada aturan lebih aman daripada setia pada orang. Nah ini budaya kita di Bali kadang-kadang karena kita di desa itu saling kenal gitu. Jadi kita suka menegur, suka nanti ada konflik gitu. Jadi prinsipnya itu adalah ini lebih baik tidak disukai daripada dipenjara. Karena kalau kita ini semuanya terlalu berpikir harmoni gitu, sehingga kita permisif terhadap yang salah, nah itu berisiko besar. Jangan dilakukan. Lakukan sesuai dengan tugas. Jadi semuanya ada dasar hukumnya. Jadi tidak ada masalah. Tidak disukai. Kalau kita menegakkan kebenaran kadang-kadang tidak disukai. Tapi itulah tugas kita. Supaya kita aman. Jadi lebih baik taat pada aturan daripada taat pada orang. Nanti saya akan lanjutkan dengan kenapa ada masalah-masalah hukum di LPD yang sering kita dengar. Nanti lihat apa masalahnya. Kemudian bagaimana kita bisa mengatasinya sehingga LPD semuanya aman dan kita senang jadinya. Semua maju, semua gembira karena desa ringan dan tujuan LPD tercapai mensejahterakan warga. Swaho, oke ada manfaatnya.